Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang reproduksi budaya. Yang pertama adalah pengertian reproduksi budaya. Kata reproduksi sendiri berasal dari dua kata gabungan, yaitu re dan produksi. Kata re berarti kembali, dan kata produksi berarti membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi mempunyai arti suatu proses dalam menghasilkan sesuatu hal yang baru. Sedangkan budaya adalah suatu pola dari keseluruhan keyakinan dan harapan yang dipegang teguh secara bersama oleh semua anggota masyarakat di suatu wilayah tersebut. Ada yang mengartikan bahwa budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi reproduksi budaya adalah proses penegasan identitas budaya yang dilakukan oleh pendatang, yang dalam hal ini menegaskan kebudayaan asalnya, sehingga mengharuskan adanya adaptasi bagi kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Jadi reproduksi budaya ini suatu penegasan budaya asli seseorang di tempat tinggalnya yang baru. Reproduksi budaya menurut tokoh sosiologi. Salah satu tokoh sosiologi kontemporer, yaitu Pierre Bourdieu, mengemukakan tentang reproduksi kebudayaan melalui konsepnya habitus dan juga arena. Pemikiran Bourdieu tentang konsep habitus sebagai salah satu faktor yang bisa mendukung terjadinya proses reproduksi budaya. Secara tidak langsung, Bourdieu menyebut proses reproduksi budaya sebagai pemeliharaan pengetahuan dan juga pengalaman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi yang dimaksud generasi ke generasi ini bisa diartikan sebagai melestarikan budaya tersebut. Habitus sendiri berasal dari kata habit yang berarti kebiasaan. Reproduksi budaya memang perlu dilakukan oleh seorang yang berpindah tempat tinggal, agar budaya tempat asalnya tetap dilestarikan sehingga anak cucunya mengetahui tentang budaya tersebut. Selanjutnya, pemikiran Bourdieu tentang konsep arena. Bourdieu menganggap arena sebagai jenis pasar kompetitif yang di dalamnya terdapat berbagai jenis modal seperti modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolis yang digunakan dan dimanfaatkan. Bourdieu juga melihat arena sebagai arena pertempuran. Menurut Bourdieu, arena adalah pasar kompetitif. Bisa diartikan bahwa arena ini sebuah tempat bersaing. Yang dimaksud tempat bersaing adalah lingkungan baru orang yang berpindah tempat, karena tentu di lingkungan tersebut beragam kebudayaannya, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk seorang pendatang. Apakah bisa beradaptasi dan tetap menegaskan budayanya, atau tidak melupakan budaya asalnya saat berada di lingkungan barunya tersebut. Proses reproduksi budaya. Reproduksi budaya merupakan proses presentasi budaya asal terhadap budaya yang didatangi atau di lingkungan barunya. Proses yang melatar belakangi seseorang melakukan adaptasi terhadap budaya yang berbeda. Proses reproduksi budaya dapat terjadi melalui mobilitas sosial yang dilakukan seseorang. Dari mobilitas sosial tersebut terjadi perubahan dalam wilayah tempat tinggal, latar belakang budaya, dan akhirnya menjadi warna bagi budaya. Pada intinya, proses reproduksi budaya ini diawali dengan adaptasi terhadap lingkungannya. Faktor pendukung reproduksi budaya. Faktor internal yang pertama adalah perpindahan penduduk.
Saat ini banyak masyarakat desa yang pindah ke kota dengan alasan mencari pekerjaan. Ini juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya reproduksi budaya, karena semakin banyak orang yang berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, sehingga memerlukan adanya penegasan budaya asalnya. Dan yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang dalam masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi karena ketidakpuasan ataupun alasan lainnya. Penemuan ini pastinya diterima oleh masyarakat. Misalnya budaya kesenian yang diubah semenarik mungkin agar anak muda lebih mengenal budaya tersebut. Penegasan terhadap budaya itu bisa dilihat agar budaya yang dulunya ada semakin dikenal oleh generasi selanjutnya. Yang ketiga adalah konflik. Faktor eksternal yang pertama adalah media massa atau media sosial, dan faktor yang kedua adalah globalisasi. Media massa atau media sosial dan juga globalisasi saling berkaitan, karena masuknya budaya asing ke suatu negara sampai bisa menghilangkan batas suatu negara bisa saja melalui media sosial. Misalnya K-pop yang sekarang lebih banyak diminati oleh anak muda dibanding tari tradisional. Maka perlu proses reproduksi budaya atau penegasan terhadap budaya tersebut agar tidak hilang karena adanya globalisasi. Faktor penghambat reproduksi budaya yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan juga sikap masyarakat yang tradisional dan terlalu mengagung-agungkan budaya masa lalunya. Pada intinya, faktor penghambat ini berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tidak mau terbuka Contoh jurnal reproduksi budaya yang kami ambil adalah dengan judul Reproduksi Budaya dalam Pentas Kesenian Tradisional di Balai Sujatmoko, yang ditulis oleh Rashid Nuka dalam jurnal Analisa Sosiologi. Di dalam jurnal ini membahas tentang reproduksi budaya melalui kesenian keroncong balai, Macapat Sujatmoko, dan Kleneng Selasa Legen. Di tengah gencarnya modernitas justru menyebabkan identitas budaya di suatu wilayah yang dulunya kental perlahan akan mati atau hilang. Kehidupan kebudayaan Jawa yang seharusnya dilestarikan mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, reproduksi budaya ini digunakan sebagai pelestarian nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi lain. Penyelenggaraan pentas kesenian tradisional ini dimaksud untuk memelihara pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kesenian tradisional tersebut. Praktek kebudayaan yang digunakan sebagai alat untuk mereproduksi budaya kembali. Reproduksi yang dilakukan berupa pementasan kembali kesenian tradisional yang dulunya pernah berkembang pesat. Analisis jurnal dengan materi. Hubungan dari jurnal tersebut dengan materi kelompok kami adalah bahwa suatu kebudayaan yang dulunya berkembang pesat di suatu daerah bisa saja menjadi suatu kebudayaan yang perlahan akan mati atau dilupakan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor modernisasi.
tetapi budaya tersebut bisa dikemas kembali dengan warna baru agar tidak dilupakan oleh masyarakat dengan cara menuangkan ide atau menambah sesuatu yang ada di dalam budaya tersebut. Seperti dalam pementasan kesenian bisa diselingi dengan penjelasan nilai-nilai sosial, moral, dan juga pendidikan, atau konsep tampilan yang lebih modern sehingga dapat menarik masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap melestarikan budaya tersebut. Dan perlahan-lahan budaya tersebut akan berkembang lagi seperti dulu melalui proses reproduksi budaya tersebut. Dan jika dikaitkan dengan konsep dari Bourdieu mengenai habitus dan arena, maka kesenian tersebut memang harus tetap dilestarikan. Dan melalui acara tersebut, tiap kesenian saling berlomba untuk menarik minat masyarakat melalui modal sosial, budaya, ekonomi, maupun simbolik.